Bangsa ini banyak tantangan, persoalan yang dilewati selama 77 tahun. Tapi kami bersyukur NKRI tetap eksis. Kami bersyukur NKRI tetap damai, aman sampai sekarang. Dan kami bersyukur di masa-masa sulit seperti ini, dunia mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi Engkau membedakan Indonesia. Engkau justru sedang memberkati negeri ini. Kami tidak mau terlena di dalamnya. Kami gereja Tuhan mau terus mendirikan tembok buat negeri ini. Kami mau terus berjaga-jaga, merendahkan diri, berdoa buat negeri ini, supaya negeri ini sesuai dengan janji-Mu. Engkau lawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga butuh firman-Mu. Kami tidak hanya mau mengatakan yel-yel merdeka, merdeka, tetapi pribadi lepas pribadi, tidak terkecuali kami semua juga mengalami kemerdekaan. Amin Tuhan. Bukan kemerdekaan di permukaan, tetapi kemerdekaan yang sungguh, yang sejati, yang kami alami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami kembalikan segala kemuliaan, hormat, dan syukur kami hanya bagi-Mu. Kami siap dengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Dalam nama Yesus kita yang siap bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya mengajak Bapak Ibu kita membaca cepat saja supaya bisa selesai dengan cepat juga. Keluaran 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 saya 1. Bapak Ibu ayat yang kedua, demikian selanjutnya 7 bersama-sama. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. 2 saudara, 2, 3. Ayat yang ketiga, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, perhatikan, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami dan anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan pat? Lima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari sana dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. 6. 7 bersama 2, 3, dinamailah tempat itu Masa dan Meriba oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Katakan amin. Lihat kiri kanannya, katakan shalom, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi lihat kiri kanannya, katakan merdeka. Haleluya. Ke pasar beli ketan, perginya bersama mantan. Kemerdekaan harus dirayakan. Mari kita melangkah ke depan. Wah, luar biasa sekali. Pagi ini kami kesini merapat, kehadirat Tuhan begitu dekat. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Wih. Kalau yang ini baru ditulis saudara, barusan di depan. Haleluya, merdeka.
Puji Tuhan. Nah, hari ini Bapak Ibu kita akan bersama-sama seperti doa saya tadi, banyak orang berkata merdeka, merdeka, tetapi sebenarnya mereka belum mengalami kemerdekaan yang sungguh-sungguh. Tapi doa saya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, saudara sungguh merasakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang seperti apa yang akan kita alami ke depan. Kalau di dalam kamus bahasa Indonesia ada satu yang radikal yang dikatakan mengenai merdeka, di situ dikatakan tidak terikat. Benar, kita tidak boleh terikat kepada sesuatu, tetapi terikat kepada siapa. Nah, ini yang akan kita tentunya perlu pahami bersama-sama. Tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa bisa melakukan sekehendak hatinya. Nah, ini yang dikatakan sekehendak hatinya. Kalau kita merdeka di dalam Tuhan, tentunya kita bukan semena-mena bisa melakukan segala sesuatu. Ya, kalau kita lihat ikan, dia bisa melakukan bebas bergerak di dalam air, tetapi dia tidak bisa bebas bergerak di daratan. Gajah, segede-gedenya gajah, dia bisa bergerak bebas di namanya daratan, Bapak Ibu, adik-adik, tetapi dia tidak bisa bergerak bebas di dalam lautan. Setuju ya? Burung dia bisa bergerak bebas di udara, tetapi dia tidak bisa bergerak bebas juga di dalam air. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan juga kita harus ngerti. Memang di situ dikatakan kemerdekaan, kita bisa berbuat segala sesuatu sesuai dengan hati kita. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita punya habitat, katakan habitat. Habitat saudara dan saya adalah ada di dalam Tuhan. Dimanapun kita ada, kita pastikan kita ada di dalam hadirat-Nya. Artinya kebebasan kita adalah satu kebebasan yang dibatasi. Dibatasi oleh apa? Tentunya dibatasi oleh kebenaran-kebenaran. Kita bebas, memang kita bebas melakukan segala sesuatu. Kita bebas, itu diberikan oleh Tuhan, kehendak bebas. Tetapi kita belajar dari manusia pertama, nenek moyang kita semua, Adam dan Hawa, mereka diberikan kehendak bebas, tapi kehendak bebas yang salah. Karena itu ke depan doa saya saudara, Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini, kita bisa mengartikan kebebasan dengan benar, dan ketika kita bisa melakukan itu, saya yakin saudara dan saya, walaupun ada batas-batas yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, itu tidak membatasi kita di dalam kita melangkah di kehidupan ini, di dalam kita ingin meraih janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita merelakan diri kita dibatasi oleh kebenarannya, saya yakin walau ada tantangan, walau ada persoalan, masalah yang harus kita hadapi, janji Tuhan, iya dan amin. Janji Tuhan akan tergenapi dalam kehidupan kita. Kok nggak bilang amin sih? Udah serius-serius khotbah. Katakan amin. Nah Bapak Ibu, kita belajar hari ini dari bangsa Israel. Mereka sudah bebas dari ikatan Mesir, ceritanya mereka bisa keluar dari tanah Mesir ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Saya yakin mereka memiliki satu pengharapan yang luar biasa. Mereka enggak hidup lagi sebagai orang-orang yang dijajah, menjadi budak, tetapi mereka menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas. Tentunya pengharapan mereka tinggi, ekspektasi mereka tinggi, tetapi apa yang terjadi di dalam mereka berjalan menuju tanah perjanjian,
Ada satu masa seperti di situ dikatakan bahwa mereka melangkah ke sebuah tempat yang namanya Rafidim. Katakan Rafidim. Ya, kenapa saya mengambil judul hari ini adalah True Freedom, the Resting Place. Nah, di sana kalau kita bicara tentang Rafidim, Rafidim artinya adalah satu tempat peristirahatan. Katakan bersama saya, tempat peristirahatan. Ya, sesuai dengan judul hari ini, The Resting Place, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Katanya tempat peristirahatan, tentunya tempat yang enak, tentunya tempat yang nyaman untuk kita seharusnya bisa kita nikmati. Tetapi di situ dikatakan bahwa tidak ada air di sana. Kontradiktif ya. Katanya satu tempat yang enak, tapi kok enggak ada air yang mungkin bisa menyegarkan mereka setelah mereka berjalan di padang gurun yang panas, yang enggak enak tentunya. Tapi di situ dikatakan Rafidim adalah tempat yang tidak ada air untuk diminum oleh mereka. Nah, di dalam kehidupan saudara mungkin juga mengalami hal yang sama. Ketika saudara memutuskan untuk berjalan bersama-sama dengan Tuhan, enggak selalu yang namanya berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu hanya kenyamanan dan kenyamanan, berkat dan berkat saja yang kita alami. Ketika kita memutuskan berjalan bersama-sama dengan Tuhan, mungkin saudara merasakan kok kayaknya susah banget mendapatkan berkat. Kok kayaknya saudara kehausan, kekeringan, susah sekali untuk mendapatkan sesuatu yang seperti Tuhan janjikan, yang kita kenal janji-janjinya melalui firman Tuhan. Mungkin di antara saudara, ya saudara tidak perlu tunjuk tangan atau mengangkat tangan saudara. Saya bisa melihat dari mata saudara yang sepertinya membutuhkan pertolongan hari-hari ini. Ya. Atau jidat saudara yang mengkerut karena begitu banyak persoalan. Saudara berkata hal yang sama, Tuhan, saya ada di tempat yang kering, rasanya susah sekali untuk mendapatkan minum, susah sekali untuk mendapatkan berkat. Doa saya hari ini tidak ada satu pun yang seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut dan mereka berkata, aku mau kembali ke Mesir, kenapa engkau bawa aku ke tempat ini? Doa saya, saudara, tetap berkata, di tempat kering sekalipun yang tidak ada air, sepanjang di sana ada Tuhan yang kusembah, di sana ada air kehidupan yang tetap bisa mengalir di dalam kehidupan saudara dan saya. Khotbahnya udah semangat, tepuk tangan ya, belum merdeka kayaknya. Katakan amin. Ya, coba lihat kiri kananmu. Katakan, aku tahu engkau punya masalah. Tapi janganlah engkau bersungut-sungut. Ada Tuhan bersama-samamu. Sebelahnya jangan ngeliatin saya. Katakan amin. Ya, mungkin saudara berkata, asik. Ya, yang muda-muda, kuliah sudah selesai. Rasanya selama ini terpenjara di bangku kuliah. Dan rasanya siap untuk menghadapi masa depan. Ketika engkau selesai kuliah, tetapi susah banget mendapatkan kerjaan. Hari ini, jangan nyerah. Kok nggak amin anak muda? Apa tua-tua di sini? Atau mungkin saudara susah sekali waktu itu mendapatkan jodoh. Dan begitu menikah,
awal-awalnya, haleluya. Tetapi sekarang menikmati satu penjajahan yang baru di dalam hidup ini. Ada yang dijajah istri, ada yang dijajah suami. Aduh, kok kayaknya ketawanya nyesek gitu ya. Tapi doa saya hari ini tidak ada yang menyerah. Bersyukurlah dengan keadaanmu, bersyukurlah dengan pasanganmu. Engkau adalah orang-orang yang merdeka. Katakan merdeka. Rada nyesek emang ngomongnya merdekanya dah. Tadi pagi saya cerita, ada seorang suami. Dia melihat istrinya terus, Otnil nggak berani ngelihat. Dia liatin istrinya, kamu cantik banget. Sampai istrinya tersipu-sipu, saudara. Ada rona merah di pipinya. Kamu cantik banget. Kenapa sih kamu liatin aku aja? Kamu cantik banget. Aku bersyukur punya istri sepertimu. Kalau gitu, bakalan kita masuk surga bersama-sama. Kata istrinya, saudara. Loh, kok kamu bisa ngomong gitu? Iya, kamu bersyukur punya istri sepertiku. Dan aku bersabar punya suami sepertimu. Rusak habis. Orang bersyukur dan bersabar kan masuk surga katanya. Ya. Tapi doa saya hari ini ucapan syukur kita. Karena memang kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Atas pasangan yang Tuhan berikan. Gue jadi pengen ketawa kok. Katakan haleluya. Merdeka. Nah, Bapak Ibu ya, di situ dikatakan merdeka, tadi sudah saya jelaskan jelas sekali. Bukan berarti kita bebas sebebasnya, tetapi merdeka di dalam firman Tuhan. Karena kita merdeka dibatasi oleh kebenarannya. Ketika kita ada di dalam kebenarannya, sesuatu yang sulit sekalipun di dalam kehidupan ini. Dunia boleh kering, keadaan kita boleh kering sekeliling kita, Bapak Ibu. Tetapi saya mau yakinkan ada air kehidupan yang bisa memancar senantiasa di dalam kehidupan kita. Tidak selamanya kering. Ada air yang Tuhan siapkan buat kita. Ada berkat yang Tuhan siapkan buat kita. Freedom in Christ allows you to control the desire that's one control you. Artinya adalah kebebasan di dalam Kristus memungkinkan saudara dan saya untuk mengendalikan keinginan yang pernah mengendalikan saudara dan saya. Nanti kita akan belajar apa sih yang mengendalikan kita itu. Nah, ini akan kita renungkan bersama-sama. Apa sih yang selama ini memenjarakan saudara dan saya? Nah, kita harus terbebas dari itu semua. Saya tidak jelaskan sekarang, tapi nanti dari poin-poin yang akan saya sampaikan, terbebas dari sesuatu yang mengendalikan kita selama ini. Sehingga ke depan kita tidak hanya berkata merdeka, tapi kehidupan saudara dan saya, kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, kita mau belajar apakah kemerdekaan yang sejati itu. Kalau di dalam ayat yang ketiga dikatakan, hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami, kata bangsa Israel. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Merdeka dari apa? Kalau bangsa itu selalu saja berkata, dalam waktu 3 bulan setelah mereka keluar dari Mesir, paling tidak 4 kali mereka bersungut-sungut. Paling tidak 4 kali mereka berkata, kembalikan kami ke Mesir.
Ketika mereka diperhadapkan pada Laut Tebrau, sementara di belakang mereka ada pasukan Firaun yang mengejar mereka. Mereka bersungut-sungut di sana. Kenapa engkau bawa kami ke tempat ini? Mereka bersungut-sungut di hadapan Musa. Dimarah ketika mereka mendapatkan air yang pahit untuk diminum. Sama, mereka juga bersungut-sungut dan berkata, mengapa engkau bawa kami ke tempat ini? Ketika mereka kekurangan makanan, mereka juga berkata bersama-sama bersungut-sungut, kenapa engkau bawa kami ke tempat ini? Dan dari perikop yang tadi kita baca juga, firman Tuhan berkata hal yang sama. Kenapa engkau bawa kami kembali ke tempat ini? Pikiran mereka, walaupun tubuh mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi mereka pikirannya masih ada di Mesir. Pertama yang kita harus pastikan adalah jangan kita mau lagi dikontrol oleh satu kata yang namanya Mesir. Katakan bersama saya, Mesir. Mesir berbicara tentang apa? Mesir berbicara tentang ikatan dunia. Ikatan perbudakan. Spirit intimidasi itu Mesir. Kalau Mesir berbicara tentang ikatan dunia, berbicara tentang daging, keinginan daging. Orang yang masih dikuasai dengan keinginan daging, mereka belum sepenuhnya merdeka. Tapi doa saya hari ini, saudara dan saya yang ada di tempat ini, kita adalah orang-orang yang dikendalikan bukan oleh keinginan daging. Tetapi saudara dan saya, kita adalah pribadi-pribadi yang dikendalikan oleh keinginan roh. Yang mau katakan amin. Katakan amin. Yang mau katakan amin. Ya, biar Roh Kudus yang mengendalikan kita. Nah, di Mesir memang banyak makanan, minuman, ada di sana. Orang yang dikendalikan oleh Mesir hanya mengutamakan hal-hal yang jasmania, yang duniawi. Orang yang dikendalikan oleh Mesir adalah orang yang hanya mikirin perutnya. Orang yang dikendalikan oleh kedagingannya. Galatia 5 ayat 19 jelas sekali berkata, keinginan daging banyak, saudara. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembaran berhala, sihir, perseteruan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Kita harus buang itu. Sekali Tuhan, tidak ada yang lain yang kita cari. Tidak ada sihir yang kita cari. Baju kita boleh merah hari ini, dominasi merah. Jangan ada perselisihan. Suami dan istri, biarlah hidup damai. Coba lihat suami dan istrinya masing-masing yang sama-sama. Ya, inilah hari perdamaian. Mumpung ada wasitnya. Dari rumah kayaknya ada yang kesel juga sih. Tapi hari ini boleh nengoklah, lihat suamimu. Pak, aduh, Bapak enak ngomong begitu. Saya ngelihatnya nyesek sekarang, Pak. Tapi doa saya di sini nggak ada. Seperti yang tadi si suami, dia berkata, kamu cantik banget. Luar biasa. Ya, aku bersyukur. Ya, sebelahnya
walaupun rada nyesek, bersabarlah. Tuhan akan memberikan kekuatan kepadamu untuk melewati hari-harimu yang berat. Orang sabar, itulah orang yang dikuasai oleh Roh. Katakan haleluya. Haleluyanya kayaknya cuma ibu-ibu aja nih. Ya, yuk kita damai, pastikan di rumah damai. Tidak ada perpecahan, tidak ada piring terbang, tidak ada tangan yang melayang, tetapi ada tangan yang penuh kasih, yang membelai satu dengan yang lain. Katakan haleluya. Wah saudara, kalau di rumah itu damai, rumah akan jadi seperti surga kecil. Coba di rumah perang terus, nggak betah di rumah saudara. Saya mau yakinkan. Dan tidak perlu saya yakinkan sepertinya, karena saudara sudah punya pengalaman. Ya, di tempat kerjaan kalau kita damai adalah perbuatan Roh, kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Wah, saudara, itu perbuatan Roh. Kita akan menikmati hari-hari kita. Dan kita akan dimerdekakan. Nah, enggak gampang. Keluar dari ikatan mesin enggak gampang. Saya tahu, kita semua tahu punya pengalaman. Tapi bukan berarti mustahil. Hanya 10 tulah yang membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Hanya butuh 10 tulah. Tetapi untuk membebaskan bangsa Israel dari pikiran Mesir butuh 40 tahun. Badan bisa ada di dalam gereja, tapi pikiran bisa kembali ke Mesir. Badan bisa ada di tempat ini, tapi pikiran bisa ada kemana-mana. Badan kelihatannya kudus karena ada di tempat ini. Tapi pikiran bisa mikir yang jorok-jorok. Badan bisa ada di tempat ini. Tetapi pikiran bisa mikir yang enggak-enggak. Tapi doa saya, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Badan ada di tempat ini. Tapi pikiran juga tertuju kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan haleluya. Katakan kiri kananmu, gue bilang juga apa. Katakan amin. Kita angkat tangan kita dulu. Saya yakin ada sesuatu yang luar biasa. Saya mau nyanyi apa ya? Engkaulah Tuhan. Katakan engkaulah Raja. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Engkaulah Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Oke Bapak Ibu, ya, kembali ke PowerPoint-nya. Kemerdekaan yang sejati adalah memahami bahwa kita memiliki pilihan atas siapa dan apa yang kita izinkan menguasai kehidupan kita. Nah, itu kemerdekaan sejati. Tuhan tuh gak tanggung-tanggung sebetulnya ingin bekerja di dalam kehidupan kita. Dia mau saudara dan saya kita terbebas dari Mesir. Makanya apa yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel setelah mereka menyeberangi sungai Yordan,
Tuhan berkata, sunat mereka. Sunat berbicara tentang apa? Melepaskan kedagingan. Supaya apa? Supaya mereka terlepas dari yang namanya Mesir. Di dalam Yosua pasal yang kelima, setelah bangsa Israel disunat seluruhnya, firman-Nya berkata, aku akan menghapuskan celah Mesir. Nah, ini Tuhan lakukan buat kita. Tinggal apakah kaki kita mau tetap melangkah bersama-sama dengan Tuhan atau tidak. Persoalan boleh ada. Masalah boleh ada. Tanah yang kering boleh kita lewati. Tetapi Tuhan tetap mempersiapkan Rafidim buat kita. Dia tetap mempersiapkan tempat peristirahatan. Di sana nanti ada air yang mengalir. Bukan air yang biasa-biasa. Bukan air yang hanya mengenyangkan tubuh, memuaskan tubuh jasmani kita. Tetapi air kehidupan. Air yang di sana ada berkat, ada sukacita, ada damai sejahtera. Bukan hanya memuaskan hati kita, tubuh kita, tetapi juga hati dan pikiran kita. Katakan amin. Yang pertama, ya, bebas dari apa? Bebas dari ikatan Mesir. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita lompat sedikit ke ayat 13 dan ayat yang ke-14. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku, kata Tuhan, akan menghapuskan sama sekali ingatan Amalek yang ada di kolong langit. Ini yang kedua, Bapak Ibu. Yang pertama Mesir. Yang kedua, firman-Nya berkata, aku akan menghapuskan Amalek. Ingatan tentang Amalek. Atau dengan kata lain, Tuhan mau saudara dan saya terbebas dari ikatan Amalek. Mungkin saudara bertanya, Pak, Amalek itu siapa? Kalau kita baca di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-25 ayat yang ke-17 bisa ditampilkan. Di sana dikatakan, ingatlah apa yang dilakukan oleh orang Amalek kepadamu pada saat perjalananmu keluar dari Mesir. Bahwa engkau didatangi mereka di jalan, semua orang yang lemah pada barisan belakangmu dihantam oleh mereka, sedang engkau lelah dan lesu. Mereka tidak takut akan Allah. Amalek adalah satu kekuatan yang bekerja ketika saudara dan saya sedang mengalami yang namanya kelemahan. Amalek adalah satu kekuatan yang menyerang saudara ketika saudara lengah. Bagian-bagian dari kehidupanmu yang tidak bisa engkau kontrol, itu akan diserang oleh Amalek. Ketika seorang sedang mengalami kelelahan, capek, kerja capek banget, melelahkan, hati-hati, di sana ada Amalek. Ketika orang sedang di dalam kelelahan, dia bisa tawar hati. Hati-hati, di sana ada Amalek. Ketika kita sedang mengalami keletihan, kelesuan, atau ketika saudara dan saya tidak berjaga-jaga, hati-hati, di sana ada Amalek. Tapi hari ini Tuhan memberikan satu contoh kepada kita melalui firman-Nya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berperang melawan Amalek? Amalek artinya juga adalah satu bangsa yang hidupnya di bawah
di lembah kekhawatiran. Di sana ada Amalek. Lembah kesengsaraan, di sana ada Amalek. Lembah-lembah yang membuat hidup kita enggak enak, di sana ada Amalek. Kita harus hati-hati. Tapi Tuhan kita punya satu resep yang begitu luar biasa. Di tengah kekhawatiran saudara, kelelahan, kelemahan, Tuhan punya satu cara untuk memulihkan saudara dan saya. Firman-Nya berkata, kemarilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan. Kita biarkan diri kita datang mendekat kepada Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, katakan haleluya. Jangan pikiran kita, diri kita semuanya dikuasai oleh Amalek. Kita akan semakin jauh dari Tuhan. Karena Tuhan Amalek akan menarik kita ke bawah. Sementara Tuhan mau kita naik ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi seperti yang Musa lakukan. Dia bersama Harun dan Hur, dia naik yang ke tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi adalah tempat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tempat yang tinggi adalah tempat hadirat Tuhan. Tempat yang tinggi adalah tempat di mana kita mendapatkan kekuatan yang baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia akan seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Katakan amin. Karena itu jangan nyerah. Katakan bersama saya, persoalan boleh ada. Yang serius dong. Persoalan boleh ada. Tapi tangan saya bisa terangkat kepada Tuhan. Katakan haleluya. Kayaknya ngomongnya berat banget nih. Kayak dipenuhi persoalan banget. Ya, katakan bersama saya nggak mau kalah dengan Amalek. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, di situ dikatakan apa? Kebebasan terbesar yang kita miliki adalah kebebasan untuk datang kepada Tuhan. Nah, karena itu saya tahu nggak gampang untuk beribadah. Butuh waktu. Bukan waktu aja. Ongkos. Bukan ongkos aja, ya, butuh tenaga. Tapi saya melihat anak-anak Tuhan yang luar biasa hari ini. Setelah lelah tanggal 17 kemarin ikut panjat pinang, tapi masih ada di tempat ini. Katakan amin. Ya, saya bersyukur dengan orang-orang yang luar biasa yang ada di tempat ini. Saya tahu nggak gampang untuk datang berdoa. Penuh dengan tantangan, penuh dengan godaan. Baru mau doa, ingat bini yang ngeselin. Katakan haleluya. Baru mau doa, ingat laki yang ngeselin. Tapi Tuhan kita tetap harus kita datangi dengan sekuat tenaga. Katakan haleluya. Saya tahu nggak gampang untuk doa pagi-pagi, bangun pagi-pagi untuk berdoa. Itu bantal kalau udah dibalik enak, dingin saudara. Kalau belum dibalik memang panas saudara. Tapi begitu dibalik dingin lagi, enak tuh buat tidur lagi saudara. Nggak gampang. Itu bantal bisa jadi Amalek buat kita. Tapi saya yakin kekuatan doa kita akan melebihi kekuatan Amalek. Katakan haleluya. Berikan tepuk tangan dong buat Tuhan. Nah, yang ketiga, saudara. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Apa sih yang ketiga? Di situ dikatakan berjalanlah. Ayat yang kelima. Tadi ayat yang ke berapa? Ke 13 dan 14. Kita mundur sekarang ke ayat yang kelima. Pak, kok bolak-balik sih khotbahnya, ayatnya? Ya suka-suka yang khotbah dong. Yeay.
Ayat yang kelima, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang daripada tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkat yang kau pakai untuk memukul sungai Nil dan pergilah. Maksudnya adalah, ayo kamu jalan. Biarkan mereka menoleh ke Mesir. Sementara bangsa Israel, mereka menoleh ke Mesir. Tapi Tuhan berkata, berjalan ke depan. Tinggalkan mereka. Berjalan ke depan. Bawalah tongkat itu. Yang kau pukul, yang kau pakai untuk memukul sungai Nil. Tongkat mujizat. Tongkat gembala. Tongkat otoritas. Berjalanlah ke depan. Artinya yang ketiga adalah saudara dan saya, kalau engkau ingin alami yang namanya Rafidim, tempat peristirahatan, tempat di mana kita ngalami satu kemerdekaan sejati, walaupun di sana enggak ada air, tapi Tuhan bisa melakukan mujizatnya. Engkau harus bergerak dari masa lalu. Engkau bergerak menuju ke masa depan. Jangan mau hidup kita dipenjara oleh masa lalu. Masa lalu boleh kelam, boleh buruk, tapi pengalaman itu tidak seharusnya memenjarakan kehidupan saudara dan saya. Kita punya masa depan yang kilang gemilang. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Banyak orang yang enggak terkecuali orang-orang Kristen. Mereka bawa mobil, mengendarai mobil, mengendarai kendaraan apapun. Sementara dia mengendarai kendaraan, tapi lehernya nengok ke belakang. Dia nggak akan sampai ke tempat tujuan. Tetapi yang pasti adalah dia akan sampai ke RSUD, saudara. Ya. Ya. Firman Tuhan jelas sekali, berjalanlah di depan bangsa itu. Nah, kalau kita lihat surah Yusuf, karena dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Kelam masa lalunya. Enggak enak untuk dihidupi. Kalau saya bisa merenungkan kehidupan Yusuf, waduh, mengerikan. Kelam masa lalunya. Tapi ketika dia bisa berdamai dengan masa lalunya, dia bisa berkata, engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tapi Tuhan merancangkan kebaikan buat aku. Ketika Yusuf bisa berdamai dengan masa lalunya, Yusuf bisa melihat rencana Allah di dalam kehidupannya. Ketika Daud bisa berdamai dengan masa lalunya, walaupun kelam, gak enak, saudara, disingkirkan, dikejar-kejar, mau dibunuh padahal sudah jadi pahlawan. Tapi dia bisa berdamai. Dia bisa memaafkan orang tuanya. Dia bisa memaafkan saudara-saudaranya. Dia bisa memaafkan Saul, bahkan dia tidak mau menjamah Saul. Dia berdamai dengan semua itu. Dan Daud bisa melihat penyertaan ilahi kemanapun dia melangkah. Dia mengalami kemenangan demi kemenangan. Hal yang sama juga akan kita alami di dalam kehidupan ini. Paulus, dia bisa berdamai dengan masa lalunya. Dia berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kuanggap rugi karena Kristus. Hari ini saya tahu kita semua punya pengalaman buruk di masa-masa lalu. Tapi gimana kita melangkah ke depan? Kita jangan noleh ke belakang. Semua kita punya pengalaman yang gak enak. Semua kita pernah disakiti. Semua kita pernah dikhianati mungkin. Semua kita mengalami penjara-penjara yang gak enak dulu, sudah.
Tapi biarlah kita bebaskan hidup kita hari ini. Dan kita mau berkata bersama-sama, Tuhan, aku mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin, yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudara, kita sampai kepada yang terakhir. The only freedom that man ever has is when he becomes a slave to Jesus Christ. Satu-satunya kebebasan yang sejati adalah ketika saudara dan saya, tadi saya sudah jelaskan sedikit, kita mau menjadi hamba-hambanya. Kita mau menjadi budaknya Tuhan. Kasarnya saudara, kita jadi orang-orang yang dibatasi oleh kebenaran firman-Nya. Ketika kita lakukan itu, ada kemerdekaan yang sejati yang akan kita alami. Yang benar-benar terakhir, katakan bersama saya, merdeka. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Oke. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku